Oke, selamat sore semua. Selamat sore. Sehat? Sehat. Mama Sefri, Sehat. sore. Kak Eman, sore. Sore. Sehat semua? Sehat. Oke, terima kasih sudah hadir Kak Eman, Mama Sefri di podcast Fordia, Forum Dialog Resiliensi Masyarakat seri ke-14. Jadi ini sudah ke-14 yang dilakukan oleh teman-teman Fordia, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di ruangan ini. Hari ini kita akan mendengar cerita dan nanti akan ada sesi tanya jawab juga dengan dua narasumber di depan. Dengan tema hari ini, tema Fordia seri ke-14 ini mengadopsi model UBSP untuk kemandirian perempuan dan kelompok rentan di Amfoang untuk terciptanya modal solidaritas dan ekonomi tangguh dalam menghadapi krisis iklim. Saya rasa tema kita hari ini sangat dekat dengan kerja-kerja kita, teman-teman. Walaupun kita berbeda wilayah kerja, tetapi tema-tema ini sangat dekat sekali untuk kerja-kerja kita selama beberapa tahun hari ini. Dan hari ini khusus narasumbernya ada kakak-kakak dari Yayasan Pikul dan juga dari Amfoang Kabupaten Kupang. Berbeda dengan narasumber yang lain, hari ini narasumbernya khusus dihadirkan dari Kabupaten Kupang, dari Amfoang. Kenapa wilayah Amfoang kita pilih untuk diskusi pada sore hari ini? Karena wilayah Amfoang ini merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Kupang yang secara letak geografis juga cukup jauh, walaupun jarak dengan kota Kupang dibilang dekat, tetapi untuk sampai ke sana butuh waktu sekitar 3-4 jam, yang mana letak geografisnya itu juga ada beberapa wilayah yang sangat sulit untuk dijangkau. Juga wilayah Amfoang juga sangat rentan terhadap isu perubahan iklim. Kerentanan ini antara lain gagal panen, kemudian kekeringan jangka panjang, risiko gagal panen, dan risiko-risiko ini juga berimbas kepada ekonomi masyarakat setempat. Dan melalui program Mata Hati Yayasan Pikul, teman-teman bersama masyarakat di sana coba membentuk UBSP, usaha bersama untuk solidaritas dan persaudaraan, yang mana UBSP ini sebagai wadah simpan pinjam yang berbeda, entah berbedanya seperti apa dengan koperasi atau bank-bank atau unit simpan pinjam lainnya. Sebentar bisa kita dengar juga dari Kak Eman dan Mama Sefri. Dan dari cerita yang kami dapat bahwa UBSP sendiri berhasil membangun sistem tata kelola keuangan komunal skala kecil. Nah, sebelum memulai diskusi, saya juga ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dina Soro sebagai moderator untuk diskusi pada sore hari ini, dan mungkin langsung saja Mama Sefri bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman. Silakan. Duduk saja, kita santai saja. Sambil duduk nanti kita diskusinya. Jadi baik, salam untuk kita semua. Salam. Nama saya Sefriana Bana. Mungkin dari Pikul semua sudah kenal, tapi yang tamu undangan yang mungkin belum kenal saya ini sebagai Ketua UBSP di Desa Leloboko, khususnya Dusun 1, dan juga sebagai FP2D di Desa Leloboko. Ya. Mungkin ini hari kita punya cerita tentang UBSP. Kami kelompok di Dusun 1, khususnya RT 1 dan RT 2. Itu saya pun kelompok ada 2, sekarang sudah kelompok. Baru pertama kali itu 1 kelompok saja. Tetapi khususnya kelompok difabel dan kelompok rentan. Jadi tahun-tahun kemarin, tahun 2026 ini saya sudah bentuk tambah untuk kelompok non-disabilitas. Karena mereka juga ingin mau bergabung dengan kami, tapi anggota dari kelompok saya tidak mau untuk bergabung dengan non-disabilitas. Karena apa? Kan beda toh, kami penyandang disabilitas beda dengan non-disabilitas. Nanti kalau saya pun anggota dong bilang, nanti dong omong, katanya bilang kasar begitu. Nah kalau saya dengan saya pun anggota dong itu
tidak pernah omong kasar dengan mereka, jadi dong son mau kok kami kasih masuk ini kelompok yang non disabilitas. Jadi saya ambil alih, mama dong kalau memang berminat untuk bergabung dengan kami pun kelompok, biar mama dong ini bentuk sendiri saja. Dan bulan April tanggal 24 itu sudah bentuk kelompok baru lagi terkait dengan UBSP. Dari awal itu kami di desa ini tidak tahu ini kelompok. Terlebih kami yang penyandang disabilitas ini memang sangat susah buat kami yang penyandang disabilitas. Tetapi semulai Yayasan Pikul sudah masuk di kami pung desa, itu Desa Leloboko, Kecamatan Ampuang Selatan. Itu kami sudah mulai bentuk kami punya kelompok. Ibu Putri masih pendamping di desa kami. Sebenarnya saya tidak ini bentuk sendiri, mau bergabung dengan kelompok perempuan. Tetapi saya bilang, mendingan saya juga bisa bentuk salah satu kelompok. Jadi saya tanya bilang, Ibu Putri kemana beta sonde mau bergabung dengan mama-mama yang di atas. Itu mama-mama dong non penyandang disabilitas semua. Nanti saya sendiri yang begini, sonde enak biar beta cari kawan-kawan penyandang disabilitas saja supaya kami sendiri. Ya, biar mau kemana-kemana juga biar kami sendiri. Jadi mulai tahun lalu kami bentuk dan sekarang kami punya kelompok sudah berjalan 1 tahun. Tapi belum ini hitung SHU karena bulan lalu mau tutup buku tapi saya di Kupang. Pulang di desa ada teman-teman di kelompok ini dapat hal duka toh, jadi kotong sonde tutup buku lagi. Jadi teman bilang ini beta mau pinjam, dia pinjam sebesar 1 juta bulan lalu, jadi belum kasih kembali. Nah kalau di kelompok kalau pinjam banyak begitu kami bisa ini bertahap setiap bulan, pokoknya setor bertahap. Dan sekarang kelompok yang kedua itu dong su jalankan dong punya su 3 bulan, nanti masuk bulan Juli ini tanggal 24 dong penyetoran sekalian pinjam karena su tabung 3 bulan. Dan mungkin kami yang penyandang disabilitas itu kami merasa sangat mudah buat kami. Kalau koperasi yang lain, operasi mingguan itu kami penyandang disabilitas itu tidak mampu untuk pinjam di situ karena di koperasi mingguan itu kalau pas hari Kamis kok kita son ada uang pasti kita son setor dan mungkin orang renteng kas kotong juga ada perasaan, jadi kami son mampu untuk pinjam di koperasi mingguan. Jadi sekarang kami fokus saja untuk kami punya kelompok UBSP. Jadi kami dari awal kami tabung, kami punya uang sendiri dan juga kami ada butuh mendadak kami pinjam kembali kami uang sendiri. Dan bunga itu hanya 1% saja. Iya, jadi kami sepakat waktu kami bentuk kami pun kelompok itu ada badan pengurus, ketua, bendahara, sekretaris. Jadi kami semua badan pengurus dan anggota itu semua sepakat kalau orang lain yang mau datang pinjam kami tidak akan layani karena agak rumit juga kalau dia di dalam kelompok kok dia mau datang pinjam sebentar kita yang kepala pusing dengan dia. Maka itu kami sepakat kami yang pinjam itu dalam kelompok saja. Dan itu yang cerita yang UBSP dia punya kepanjangan itu usaha bersama solidaritas dan persaudaraan. Ya. Jadi dari anggota saya sekarang dong sementara tunggu mau ini tutup buku, tetapi kesibukan ini
Jadi kami belum tutup buku, jadi untuk mau hitung SHU itu belum beres. Mungkin itu saja kalau ada pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Mas Sefri. Tadi kayaknya sudah tidak sabar cerita ya. Kita minta perkenalan diri, tapi mau langsung cerita soal perjalanan UBSP di sana. Menarik, berarti sudah ada 2. Jadi yang untuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan, dan juga kelompok non-disabilitas. Dan yang non-disabilitas itu berjalan sudah 3 bulan, dan yang satunya sudah 1 tahun berjalan. Dan apa tadi nama kelompoknya tadi? Tafena Monit. Artinya apa tuh? Tafena Monit. Membangun hidup. Membangun hidup. Iya. Oh, luar biasa. Jadi membangun hidup bersama anggota Iya. ya. Oke, tadi itu Mama Sefri sudah sekalian perkenalan, juga langsung berbagi pengalaman UBSP dari awal terbentuk dan anggota-anggotanya. Boleh tahu berapa anggota sekarang yang untuk yang kelompok rentan dan disabilitas? Itu ada 14 orang. 14 orang. Ya. Itu di dusun yang sama Dusun atau? yang sama, hanya RT ada yang lain RT 1, yang lain RT 2. Berarti yang 14 orang ini disabilitas dan kelompok Iya, rentan. kelompok rentan. Kalau yang kelompok satu lagi itu ada berapa anggota? Itu ada 10. 10. Iya. Beda dusun atau masih di Itu dusun yang sama? masih di dusun yang sama. Berarti untuk di Desa Leloboko ada 2, sudah ada 2 Iya. atau ada lagi yang lain? Ada 2 lagi. Ada Di 2. dusun 1 sekarang 4 kelompok. Tapi yang 2 kelompok itu di kelompok perempuan. Kelompok perempuan. Oke. Ya. Berarti sudah banyak berarti terbangun UBSP. Nah, untuk cerita selanjutnya mungkin Kak Eman bisa perkenalan diri sekaligus seperti Mama Sefri tadi, bisa cerita bagaimana kemudian UBSP ini akhirnya bisa terbentuk di desa-desa, dan sudah ada berapa desa yang sudah ada kelompok, dan totalnya ada berapa banyak, dan bagaimana kemudian kaitan antara UBSP ini dengan isu krisis iklim, isu perubahan iklim, dan juga kenapa juga harus melibatkan mama-mama perempuan dan kelompok disabilitas. Mungkin Kak Eman sekalian bisa cerita. Ya, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Sardedi. Saya staf di Pikul dan saat ini bertugas di salah satu desa di Ampoang Barat Daya, Desa Bioba Baru. Ya, memang dampak perubahan iklim ini dia memperparah situasi di desa yang dulu memang kekeringan terjadi, banjir terjadi, siklon juga terjadi. Tapi dengan adanya perubahan iklim ini justru lebih tambah memperparah lagi situasi yang ada di desa. Nah, dari perubahan iklim ini menyebabkan banyak masyarakat yang mau tidak mau, karena perubahan iklim dan kebutuhan dana juga darurat untuk digunakan, banyak yang mulai untuk pinjam di koperasi mingguan, terus ada koperasi bulanan juga, atau di lembaga informal lain yang ada di desa. Nah, dari pinjaman itu, karena dalam keadaan terpaksa, dong pinjam dan harus menggadaikan aset lainnya, misalkan tenunan digadai untuk dapat uang tunai, ataupun ternak juga kadang digadai untuk dapat tenunan, dapat uang tunai gitu. Nah, yang paling terdampak akibat dampak perubahan iklim perempuan, karena perempuan yang paling yang lebih dominan untuk mengurus dalam rumah tangga, pendidikan anak, bahkan kesehatan keluarga juga perempuan yang atur semua. Apalagi ditambah dengan hasil panen yang mulai menurun, mau tidak mau ya terpaksa pinjam sudah di rentenir untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, biaya pendidikan anak, bahkan kesehatan di dalam keluarga. Nah, kalau di UBSP ini sebenarnya di desa itu ada di 6 desa. 6 desa di Ampoang, di Desa Bioba Baru, Desa Letkole, Desa Leloboko, Desa Elbanu, Desa Fatumonas, dengan Desa Bitobe. Total semua dari 6 desa ini ada 15 kelompok. Tadi yang sudah disampaikan oleh Mama Sefri, dari Leloboko sendiri ada 5 kelompok. Bahkan setelah
kelompok di Leloboko berjalan 1 tahun, bahkan ada pemerintah desa Leloboko kepingin juga untuk membentuk kelompok UBSP khusus untuk pemerintah desa, membentuk satu kelompok yang difasilitasi oleh mama-mama dari desa Leloboko itu menjalankan selama 1 tahun UBSP. Ya, jadi itu sudah bagaimana supaya dengan adanya UBSP kelompok rentan bahkan disabilitas bisa mengakses modal pinjaman untuk usaha atau untuk memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga. Nah, biasanya banyak kelompok rentan, perempuan dan penyandang disabilitas, mereka sebenarnya kepingin juga untuk bagaimana bisa mengakses modal, tapi situasi yang terjadi di desa itu selain jarak, karena kalau banjir masyarakat sudah bisa datang di Kupang untuk pinjaman, atau ada koperasi yang turun di desa tapi angsurannya terlalu berat, bahkan 1 minggu tuh harus angsur. Nah, tadi yang sudah diceritakan oleh Mama Sefri, salah satu koperasi mingguan, koperasi Pancasila itu, yang PNM orang bilang, itu dia setoran mingguan dan ada sistem tanggung renteng. Jadi sistem tanggung renteng itu, misalkan pegawai koperasi datang untuk ambil angsuran, kalau ada 2 atau 3 anggota yang tidak hadir dalam pertemuan itu, berarti anggota lainnya yang harus menanggung untuk 3 orang ini. Nah, biasanya di situ terjadi konflik juga karena kita sama-sama di dalam kelompok, tapi dia tidak datang, kita yang harus tanggung dia punya setoran begitu. Ada koperasi bulanan juga seperti Swastisari, koperasi Timau, bulanan juga, tapi itu butuh jaminan. Nah, kalau misalkan kelompok rentan atau disabilitas yang tidak punya jaminan, tidak akan bisa mengakses pinjaman di koperasi tersebut. Nah, berangkat dari itu makanya dibentuklah UBSP. UBSP ini sebenarnya dia usaha bersama simpan pinjam. Tapi kami di Pikul modifikasi lagi dia jadi usaha bersama untuk solidaritas dan persaudaraan. Jadi UBSP bukan hanya tempat untuk anggota bisa pinjam dan bisa menabung, tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di dalam kelompok itu. Misalkan dengan perubahan iklim, kemudian tanaman pangan yang semakin sulit. Nah, itu ada salah satu kegiatan lain yang dilakukan oleh mama khususnya di Fatu Monas. Itu mereka mulai ada mengidentifikasi kembali pangan-pangan lokal yang selama ini tidak diperhatikan lagi begitu karena ketergantungan dari pangan luar. Padahal pangan lokal yang bertahan sesuai dengan kondisi di wilayah dan keadaan iklim saat ini. Jadi sementara sudah ada sekitar 12-an benih lokal yang diidentifikasi dan kelompok BSP ini sedang mengembangkan tanaman tersebut. Dan ini untuk kegiatan ini didampingi oleh Ibu Leni Moi dari dosen Politeknik Pertanian untuk bersama-sama dengan Mama untuk bagaimana membudidayakan kembali tanaman ini. Itu yang digunakan ketika pada saat krisis iklim, tidak bergantung tanaman dari luar, tapi ada tanaman yang bisa digunakan untuk tahan terhadap iklim. Mama Sefri? Mungkin saya tambah sedikit. Oke, silakan. Terkait dengan kekeringan. Kalau memang kami di desa Leloboko, memang hal yang kekeringan itu luar biasa untuk kami. Karena kami mata air ini setengah mati. Jadi kalau musim-musim begini kami mulai berampas air. Kadang bapukul gara-gara air. Iya. Jadi mama-mama dong di sana senang untuk mau tanam sayur, tapi kendalanya air. Maka itu di kami pun kelompok ini ada 2 kelompok ini kami bahas untuk mau tanam porang saja. Porang di desa. Di desa. Di kami khusus kami maupun kelompok. Pokoknya 2 kelompok ini karena kami mau tanam sayur tetapi kekurangan air bersih. Untuk siram tadi ya. Oke. Mau minum setengah mati, baru kotong mau pakai siram sayur lagi agak rumit juga. Jadi kami sepakat kami siap lahan untuk ini tahun kami tanam porang,
Itu salah satu pemasukan buat kami yang kelompok penyandang disabilitas dengan kelompok rentan. Oke. Iya, mungkin itu sudah. Oke, terima kasih Kak Eman. Mama Sevri, saya ingin tanya ke Kak Eman dulu. Nah, apakah sebelum ada UBSP mereka mudah untuk meminjam? Mereka maksudnya teman-teman disabilitas di sana, ataukah yang meminjam itu cuma orang-orang yang bukan kelompok disabilitas? Ataukah karena itu koperasi harian ya, jadi dia tidak melihat lagi apakah ini kelompok difabel, bukan kelompok difabel, urusan mengembalikan urusan belakang. Intinya mereka dapat orang untuk bisa meminjam uang mereka seperti itu. Mungkin Kak Eman bisa. Nah ini kalau untuk difabel ini cerita menarik lagi, karena kebanyakan di institusi formal koperasi dong punya stigma memang terhadap difabel, bahwa dong itu orang yang tidak produktif. Kalau misalkan dong kita kasih pinjaman, bagaimana dong mengangsur ini? Nah itu susah sekali untuk difabel, bahkan kelompok rentan lainnya juga begitu. Apalagi ada beberapa koperasi yang memang dia butuh jaminan. Nah kebanyakan difabel kelompok rentan tidak punya jaminan. Keluarga yang mau jadi penjamin juga tidak bisa juga, karena stigma dari keluarga sendiri, bahkan masyarakat justru setempat menganggap bahwa mereka tidak produktif. Tidak produktif. Begitu. Tidak bisa untuk mengembalikan angsuran. Nah, makanya kenapa ini UBSP dibentuk. UBSP ini memang dia ada simpanan pokok, simpanan wajib juga begitu. Tapi simpanan pokok dan simpanan wajib ini anggota yang bergabung atau kelompok rentan atau difabel, mereka yang menentukan sendiri besaran simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah di UBSP dia menganut sistem bahwa usulan besaran yang paling kecil itu adalah yang digunakan sebagai simpanan, gitu. Dan secara otomatis yang mengusulkan simpanan lebih besar, dia sudah pasti sanggup dengan yang paling kecil itu. Terus kalau misalkan anggota mau meminjam, itu tidak ada aturan atau syarat yang memberatkan. Jadi kalau mau pinjam, pertemuan kelompok, setiap anggota mengusulkan siapa yang mau pinjam. Kalau misalkan ada 5-6 orang yang mau pinjam, nanti pengurus dan anggota semua yang ada di situ sama-sama berembuk. Dari 5 orang ini siapa yang paling mendesak? Yang paling mendesak itu yang akan diprioritaskan untuk meminjam. Jadi selain meminjam, anggota juga menjaga solidaritas dalam kelompok. Solidaritas dan persaudaraan tadi ya. Solidaritas dan persaudaraannya. Oke. Nah, berarti untuk UBSP ini sendiri syaratnya memang berangkat dari kelompok itu sendiri, sehingga sesuai dengan kebutuhan mereka, dan syarat-syaratnya itu juga tidak memberatkan ya Kak, sehingga ketika orang ingin bergabung, orang tidak merasa ada kesan memberatkan di kemudian hari, sehingga banyak yang tadi ya, setelah terbentuk akhirnya ada juga kelompok disabilitas, kelompok rentan yang ikut bergabung. Dan tadi juga menarik, tadi katanya juga aparat desa akhirnya juga tertarik untuk membentuk UBSP. Nah itu tertarik setelah melihat kelompok disabilitas, jadi mereka merasa tertantang gitu, karena ini kenapa yang disabilitas saja bisa jalan dan akhirnya ada membentuk lagi satu kelompok, ataukah memang dilihat bahwa ini salah satu jalan keluar dari tadi ya, koperasi, munculnya koperasi harian, koperasi mingguan, dan apakah setelah terbentuknya UBSP ini masih ada anggota yang masih menjadi peminjam di koperasi harian, ataukah kemudian dia memutus pinjaman-pinjaman dari koperasi, maksudnya dia tidak lagi tergantung kepada koperasi harian dan juga koperasi mingguan seperti itu. Mungkin nanti Kak Emma, nanti Mama Sevri bisa cerita ya. Ya, untuk Leloboko, Leloboko desa ya, bisa Mama Sevri cerita. Seperti itu. Baik, kalau untuk ini aparat desa dong itu memang mereka juga senang mau bentuk salah satu kelompok, tapi dong itu hanya kelompok laki-laki semua. Oh gitu. Iya. Memang aparat desanya cuma laki-laki, tidak ada perempuan kah? Okay. Ada satu orang perempuan saya. Jadi dong juga katanya begitu, dong pasti senang dengan
kami yang su bentuk dari tahun lalu, mungkin dong jo rasa bilang oh ini yang memudahkan kita, kebutuhan mendadak kita sonde butuh jaminan apa-apa, kita sonde butuh ini apa berkas apa-apa, kita hanya pertemuan kelompok saja, ini anggota dan badan-badan pengurus kita bahas dan kita layani untuk meminjam. Dan dari saya untuk menambahkan cerita, ada satu desa dari Fatu Suki, itu dong minta untuk ini saya sebagai ketua UBSP di kelompok difabel dan kelompok rentan mau bentuk kasih dong juga, tetapi informasinya belum pasti kapan mau bentuk kasih dong, karena dong baru-baru yang ada bawa ini peserta berapa orang di UPTD untuk mengurus dokumen kependudukan mereka itu dari kan dia supir dia tanya bilang ini ke mana sampai Mama Sefri bisa bawa peserta banyak-banyak datang di ini UPTD Lelugama untuk bantu ini kelompok difabel dan kelompok rentan. Saya bilang dari awal itu kami bentuk ini kelompok UBSP dan saya sebagai pendamping ini karena salah satu dari kelompok UBSP dan juga kebetulan anggota dari kelompok belum melengkapi ini dokumen kependudukan, maka itu saya bawa untuk memenuhi dong dokumen kependudukan. Ya. Dan untuk yang tadi Ibu bilang itu dengan Kak Eman bilang itu, kami penyandang disabilitas itu kami tidak mampu untuk mau meminjam di koperasi yang lain. Selama ini penyandang disabilitas dengan kelompok rentan ini belum pernah pinjam di koperasi mingguan maupun koperasi bulanan. Karena apa? Mereka takut tidak sukses untuk penyetoran setiap bulan dan setiap minggu. Dan hal itu saya sudah bentuk, mereka sudah berani pinjam di kami pun kelompok sendiri. Di UBSP Iya. akhirnya mereka berani meminjam ya. Iya. Tapi sebelum itu kami sebagai penyandang disabilitas dengan kelompok rentan tidak mau untuk pinjam dari koperasi-koperasi yang lain. Takutnya bunga terlalu tinggi. Iya, bunga tinggi. Oke. Ya. Mungkin itu saja. Oke, berarti ini sangat membantu teman-teman disabilitas ya. Kak Eman, silakan. Ya, mungkin menambahkan Eman semua langsung. Silakan, menambahkan Kak. dari Mama Sefri untuk pemerintah desa. Saya hanya ini curiga saja kenapa pemerintah desa Curiga. ya kepingin membentuk UBSP juga. Mungkin karena ada koperasi merah putih di desa. Tapi pemerintah desa belum tahu bagaimana dia punya sistem begitu. Jadi dong coba bentuk UBSP, pelajari UBSP dulu. Mungkin ini dari UBSP ini bisa direplikasi diterapkan di koperasi merah putih di sistemnya ini. Terus kalau misalkan tadi dari Kadina bilang ada yang sudah bergabung di UBSP dan bergabung lagi di koperasi lain, banyak anggota yang waktu itu jadi kelompok UBSP, ada juga pinjam di koperasi yang lain juga, koperasi mingguan, koperasi. Setelah 2-3 bulan berjalan, jadi yang bergabung di koperasi lain ini pinjam di UBSP khusus untuk bayar angsuran di koperasi yang lain. Jadi pinjam bayar angsuran di koperasi lain. Setelah melunasi di koperasi, anggota keluar dari koperasi dan tetap bergabung di UBSP. Dan tidak pernah pinjam lagi. Tidak pernah pinjam lagi. Berarti dia memutus rantai dengan bunga tinggi tadi ya untuk gabung di. Apakah itu di semua desa atau baru beberapa desa? Kalau cerita ini itu di Desa Fatu Monas ada satu mama yang memang dia pinjam di koperasi mingguan. Dia pinjam untuk tutup. Biasa kita kalau ke Fatu Monas kadang tidur di mamtua rumah juga. Kalau koperasi PNM sudah datang di rumah, berarti mamtua terus sana ada di rumah lagi. Dia takut karena dapat tagih itu jadi hilang. Oke. Jadi dia setelah melunasi semua ini utang di koperasi, dia keluar dari koperasi, bergabung tetap di UBSP. Boleh tahu UBSP yang ada sekarang jumlah simpanannya yang paling tinggi sudah
berapa tuh Kak? Dan itu sudah jalan berapa lama tadi? Kalau saat ini UBSP yang paling tinggi itu ada satu kelompok UBSP di Desa Letkole. Desa Letkole, Letkole oke. ini UBSP Pungnama, UBSP Finveu. Fin, Finveu, Feku, ya, Finfeku. Finveu. Oke. Itu sudah berjalan 1 tahun lebih. Sekarang masuk tahun kedua. Modal sekarang yang ada di anggota kelompok itu 11 juta. 11 Paling juta. tinggi 11 juta. Kalau Tapi di rata-rata semua tuh sekarang 3 jutaan ke atas lah modal 3 kelompok juta. UBSP. Kalau di Mama Sefri Mama punya modalnya hampir mau sampai 7 juta. 7 juta. Ya. Ini baru 1 tahun ya, tahun. sudah 1 juta dan semua anggota sudah pernah pinjam. Iya semua. Sudah dan Ada yang merasakan. double lagi. Ada yang double Iya. lagi. Berarti mereka benar-benar merasakan manfaat Iya. dari UBSP ini tadi ya. Oke. Nah, selain ini kan inisiatif warga untuk kemudian mau bergabung dan membentuk UBSP. Nah, setelah UBSP berjalan baik selama kurang lebih 2 tahun lah ya untuk 15 kelompok tadi. Apakah kemudian selain uang ya, karena masalah di desa ini kan finansial, tapi juga ada masalah lain. Apakah ada akses lain juga yang terbuka khusus untuk kelompok perempuan atau kelompok disabilitas? Karena selama ini kalau keuangan kan mereka takut tidak bisa mengembalikan, kemudian dianggap tidak produktif. Tapi setelah ada UBSP, apakah ada kemudahan ataukah ada akses lain juga yang terbuka untuk kelompok-kelompok ini? Mungkin Mama Sefri atau nanti Kak Eman bisa menambahkan ya. Mungkin dari kelompok kami yang khusus kelompok ini difabel dan kelompok rentan. Kalau kelompok yang non disabilitas itu dia kan belum sampai 6 bulan juga, dia baru 3 bulan. Jadi mereka itu non disabilitas. Jadi kalau untuk kami pun kelompok ini yang kami rasakan 1 tahun lebih. Tanggal 20 Mei itu pas 1 tahun. Jadi kami rasa kami pun kelompok sangat membantu kami dan memudahkan kami dalam kebutuhan kami pas hal duka atau anak sekolah. Jadi kami ini mendadak begitu, kami langsung pergi kelompok, pertemuan, badan pengurus langsung kami pinjam. Dan yang untuk ini yang dari koperasi-koperasi yang lain itu kami tidak terima. Hanya kami yang tadi saya cerita itu kami hanya fokus untuk tanam porang supaya menambahkan modal kami di kelompok. Berarti untuk porang tadi pembukaan lahan modalnya dari UBSP. Iya. Nah, kalau menanam porang berarti semua orang ingin. Ya. Nah, kalau modalnya kurang lebih 7 juta, apakah pinjamannya bertahap dulu untuk berapa orang atau sudah dihitung jadi sekali pinjam semua anggota bisa pinjam untuk kebutuhan tanam porang itu? Itu baru-baru tanggal 20 kami pertemuan, kami bahas, nanti kami pengeluaran dari kami punya solidaritas untuk membeli bibit porang. Jadi dana awalnya dari solidaritas untuk ditanam. Berarti nanti masing-masing atau untuk kelompok nanti? Untuk kelompok. Oh, jadi untuk awal kelompok disabilitas ini. Di kelompok disabilitas. Oke, menarik sekali ya. Berarti dia mulai ada usaha lain selain dari simpan pinjam, dia berkembang ke pertanian untuk menjawab pertanian yang lahan kering tadi ya, karena susah sayur. Jadi inisiatif muncul untuk menanam porang. Oke, dari Kak Eman mungkin apakah ada akses lain juga yang didapat selain dari dukungan finansial atau pembentukan UBSP ini, Kak? Iya, kalau akses lain ada yang dapat dukung, ada beberapa anggota di kelompok UBSP bisa mengakses program pemberdayaan di tingkat desa. Misalkan di Bitobe itu masuk ada satu program untuk pemberdayaan dikasih ternak ayam, di Leloboko juga begitu. Ada program pemberdayaan desa untuk ternak ayam petelur. Nah, sudah bisa mengakses yang lain. Kemudian dari anggota-anggota UBSP ini selain
mereka meminjam untuk kebutuhan rumah tangga, banyak juga kelompok yang membuka usaha baru dan memperkuat usaha yang sebelumnya sudah dilakukan. Kayak salah satu contoh, ada satu anggota di Lekole, karena di desa Lekole kebutuhan akan sayur susah, jadi dia meminjam uang di UBSP untuk membeli sayur dari OSAU, lalu dibawa ke desa untuk dijual di dalam desa. Dan menurut cerita dari dia, bahwa dia mendapatkan keuntungan yang besar di situ Dari jual sayur dari ya? jual sayur, dan aktivitas ini masih dilakukan sampai sekarang, jual sayur. Terus ada juga anggota UBSP yang pinjam uang dari UBSP untuk beli benang tenun. Jadi beli tenun, dan tenunan ini yang disimpan sebagai tabungan. Kalau misalkan pada saat krisis atau ada keluarga yang membutuhkan, tabungan ini yang digunakan untuk diberikan. Kalau untuk peluang-peluang lain sampai saat ini ya belum sampai keluar, hanya masih di dalam desa saja. Di sekitar desa. Ya. Oke, berarti sudah banyak inisiatif usaha yang muncul dari UBSP karena mereka bisa pinjam tadi ya, sehingga mereka bisa membuka peluang usaha mandiri tanpa harus meminjam lagi di koperasi harian atau koperasi mingguan. Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang sudah tahu UBSP, ada yang tidak tahu UBSP. Nah, ini kan kedengaran dari tadi ini kan baik semua nih kan, tapi kita belum tahu ada tantangan-tantangan apa seperti itu. Apakah dan UBSP itu kan kalau yang kita membayangkan koperasi itu kan model akuntansinya cukup ribet ya, tapi ini teman-teman disabilitas bisa, apalagi yang ketuanya juga Mama Sefri ataupun mama-mama lain yang berada di kelompok di desa yang lain. Kemudian kan mereka harus mencatat, ini kan simpan pinjam, menghitung bunga. Nah, itu mungkin bisa cerita bagaimana UBSP ini bisa berjalan transparan, kemudian orang-orang mau bersepakat seperti itu bagaimana? Mungkin Mama Sefri bisa cerita. Awalnya bangun pasti kan susah juga ya, Iya. bagaimana menghitung bunga, mencatat, dan juga soal kepercayaan. Orang menyimpan uang dan kita harus memegang uang seperti itu. Ya, mungkin penambahan untuk cerita untuk uang ini. Sebelum yang baru bentuk itu sama sekali tidak tahu menghitung uang, apalagi pakai persen lagi. Kalau pegang uang banyak Nah, lagi. waktu itu mama belum ada HP Android, mama sama sekali sudah ada HP. Oke. Sekarang kita mau bikin kermana. Terakhir waktu itu Ibu Putri masih pendamping di desa. Jadi kalau mama susah di mana harus telepon Ibu Putri, Ibu Putri bantu. Ya, tapi sekarang untuk menghitung persen itu mama Sudah kepala ya? iya sudah tahu, tapi ini belum hitung untuk SHU punya Ibu. Jadi karena belum tutup buku di kelompok kami. Mungkin itu. Oke, mungkin kayak Iya. Tantangan ada tantangan. untuk UBSP. Waktu awal pembentukan itu ada tantangan di situ karena masyarakat masih trauma dengan koperasi-koperasi yang ada saat itu, karena angsuran tinggi, kemudian terlambat angsuran, pegawai ambil sita barang di dalam rumah. Jadi waktu memperkenalkan UBSP ini masyarakat sabar dulu, ini jangan sampai sama ke koperasi-koperasi yang lain. Tapi pendekatan ini dikumpulkan 2-3 orang saja waktu itu untuk memperkenalkan UBSP, berbagi pengalaman tentang UBSP, karena sebelum diterapkan di desa waktu itu Pikul juga mencoba untuk membuat UBSP dulu. Diterapkan dulu di kantor, kalau misalkan dia berjalan baik baru kita terapkan lagi di desa. Nah, waktu penerapan waktu itu awal-awal 2-3 orang saja yang bergabung. 2-3 orang yang bergabung, 2-3 bulan berjalan, masyarakat sudah mulai kayaknya ini bagus, ini UBSP beda dengan koperasi yang lain. Mulailah sudah bertambah anggota dan berkembang di 6 desa saat ini. Nah, 6 bulan berjalan, itu ada juga tantangan lain di situ. Karena ada beberapa kelompok yang di kesepakatan kelompoknya itu mereka bersepakat selain ada simpanan kelompok,
dibentuklah usaha lain begitu untuk menambah modal kelompok. Ya, salah satunya itu dengan terlibat dalam tenun, terlibat dalam menenun begitu. Nah, ada satu mama di desa Biawa Baru, dia kan tidak bisa menenun. Jadi dia protes, ini saya tidak bisa menenun, bagaimana saya bisa situ, terus nanti tidak bisa menghasilkan ini dukungan untuk kelompok. Waktu itu sempat konflik. Tapi keunikan dari UBSP ini, segala persoalan dilakukan dengan cara berembuk dan secara persaudaraan. Jadilah berembuklah mereka, mama yang tidak bisa tenun ini, disampaikan kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa, biar kita saja yang lain yang melakukan itu ya, tenun. Terus ada kesepakatan kelompok yang kalau misalkan dia meminjam 1 juta, angsuran itu 3 kali. Dan ada anggota yang merasa keberatan karena terlalu besar simpanannya, angsuran pinjamannya itu. Dan itu sempat konflik. Lagi-lagi pertemuan lagi, berembuk secara bersama, dan disepakati ulang lagi besaran pinjaman. Dia tidak merata, angsuran pinjaman tidak merata, tapi sesuai kemampuan. Gitu. Nah, itu tantangan-tantangan itu yang dialami waktu itu. Hingga saat ini tantangan paling utama itu dalam di proses perhitungan. Proses perhitungan. Ya, sampai sekarang. Ya, sampai sekarang masih ada kendala. Makanya kenapa hubungan kita dengan kelompok UBSP masih tetap ada untuk saling tanya. Tapi 80% pengurus dan anggota sudah bisa menghitung. Oke, baik. Jadi itu ya, soal kepercayaan di awal itu jadi tantangan juga ya, dan bagaimana kemudian ini bisa menggerakkan secara kolektif juga tidak gampang. Dan saya juga dapat cerita nih, katanya ada anggota juga yang melalui dana ini, selain yang unit usaha yang dibentuk tadi, bisa membayar uang sekolah anak, jadi kebutuhan yang krusial. Juga ada cerita tentang mama-mama yang berangkat dari kelompok ini sekarang jadi bisa bicara di forum desa. Ya mungkin awalnya berembuk ya, semua bisa mengutarakan pendapat, akhirnya sampai ke level RT atau rapat dusun, mereka juga dengan sendirinya juga jadi percaya diri untuk berbicara di forum desa. Nah, bisa diceritakan bagaimana kemudian UBSP ini dia tidak hanya sebagai ruang untuk simpan pinjam, tapi juga menarik ya, dia sebagai ruang belajar, karena tadi ada yang berani protes kayak saya tidak bisa menenun, bagaimana, sedangkan yang lain bisa. Kemudian banyak hal lain juga yang tadi Kak Eman bilang bisa diselesaikan melalui musyawarah, mufakat lah dalam kelompok. Tapi akhirnya mereka jadi terbiasa dan akhirnya berani. Mungkin apakah itu semua juga ada di semua desa, mama-mama akhirnya berani, awalnya sesama kelompok, akhirnya bisa sampai pada level yang lebih tinggi untuk mengutarakan pendapat mereka mengenai kebutuhan khususnya teman-teman difabel ya, mungkin ada kebutuhan di desa yang selama ini belum terpenuhi, akhirnya bisa melalui inisiatif untuk berbicara langsung, akhirnya kebutuhan-kebutuhan itu juga bisa didapat walaupun belum banyak di desa. Mungkin Kak Eman dulu nih, kalau dari tadi Mas Sefri duluan, terus Kak Eman duluan, nanti baru Mama Sefri bisa tambahkan gitu. Sebelum masuk di jawaban itu mungkin saya ada tambahan sedikit terkait UBSP dulu. Oke. Yang menarik dari UBSP ini, dia punya sistem kas kosong. Kas kosong. Kas kosong itu artinya uang tidak boleh ada di pengurus modal ini. Pengurus tidak boleh pegang, uang ini harus dipinjamkan kepada seluruh anggota. Jadi harus dihabiskan untuk dipinjam. Ya, untuk dipinjam. Kenapa sistem kas kosong itu? Untuk mencegah ada kecurigaan antara anggota, bahkan pengurus juga pegang uang terlalu banyak, jangan sampai ini ada uang ini pakai tahan dulu kayak gitu. Pinjam sementara pakai, itu yang dihindari. Jadi anggota harus dihabiskan ini uang. Nah, dari pinjaman ini tadi yang Mama Sefri cerita 1% itu, kalau di koperasi lain itu, bunga pinjaman itu didapatkan oleh koperasi tersebut. Biasanya
anggota mendapat bunga simpanan. Tapi kalau di UBSP bunga pinjaman ini kembali kepada anggota lagi pada saat akhir tahun. Makanya kenapa semua anggota diwajibkan harus pinjam. Kalau tidak pinjam berarti dia tidak akan mendapatkan keuntungan di akhir tahun. Jadi anggota wajib pinjam sehingga mendapatkan keuntungan di akhir tahun. Nah, kalau UBSP ini kan dia itu sudah dijadwalkan bahwa setiap bulan itu ada pertemuan bulanan dan wajib anggota harus hadir. Nah, di pertemuan bulanan inilah tempat mama berkumpul, saling bercerita, berhitung uang, habis itu memberikan usul saran, usul pendapat. Secara tidak langsung di pertemuan ini setiap anggota berani untuk berbicara dan berani juga untuk menyampaikan pendapat. Jangan kesempatannya begini saja, jangan gitu. Nah, dari pertemuan-pertemuan ini banyak anggota yang sudah mulai berani berbicara di depan umum untuk menyampaikan keinginan-keinginannya begitu. Bahkan beberapa anggota yang ada di desa ini diundang juga kalau misalkan ada pertemuan di desa atau pada saat musyawarah desa itu juga diundang. Jadi dalam ruang ini makanya di UBSP dia bukan hanya sebagai ruang untuk bagaimana anggota bisa hanya simpan dan pinjam, tapi juga di situ anggota untuk belajar berbicara, menyampaikan pendapat, dan berani protes-protes juga begitu kalau misalkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Pengalaman lebih banyak tuh biasanya di Mama Sevri. Oke, jadi yang sebelumnya mereka tidak pernah diundang, tapi semenjak mereka membentuk UBSP ini mereka mulai diundang. Berarti merasa penting gitu ya. Kalau sebelumnya pemerintah tidak melihat bahwa perlu diundang, tapi mulai UBSP. Jadi dampaknya memang luar biasa ya. Mungkin Mama Sevri, pengalamannya apakah memang sebelum-sebelumnya diundang juga kah di rapat desa, ataukah setelah bentuk ini baru kemudian mulai diundang? Dan sebelumnya Mama Sevri seperti ini kah bisa bicara depan banyak orang, ataukah mulai ikut UBSP dulu baru kemudian di desa kemudian diundang bisa berbicara seperti ini? Pengalaman Mama Sevri bagaimana? Ya, mungkin dari saya sebelum itu saya tidak sama seperti sekarang. Oke. Karena kita ini tahu kalau kita di desa ini banyak potong di udik, apalagi ke mama penyandang disabilitas tidak seperti 2 tahun yang mama rasakan. Ya, dari ketua kelompok UBSP dan juga ketua FP2D di Desa Lelowoko. Jadi dari kami pun kelompok ini sangat senang dan sangat percaya saya sebagai ketua. Karena apa? Dari dong pun penilaian ini kemungkinan saya juga bisa berani untuk bercerita di banyak orang atau diundang dari kantor yayasan untuk ikut kegiatan begitu. Dan juga anggota dari kelompok kami sekarang dong hanya dengar pokoknya sudah kelompok, tapi dong bilang kami dengar dari Mama Sevri karena kami sudah ada kepercayaan buat Mama Sevri. Kalau ada kegiatan apa di Kupang, saya pulang harus pertemuan, satukan 2 kelompok untuk menjelaskan apa yang saya lakukan di Kupang, dan juga kami harus jalankan apa yang saya ini ikut kegiatan di Kupang dan juga harus jalankan di desa juga. Ya, sama seperti yang tadi Pak Iman bilang, ayam petelur. Waktu kami ikut pelatihan di Bapak Pendeta Gereja Overa itu ada sup ayam petelur dan juga ini pupuk vokasi buat kami, dan juga di kelompok saya sekarang siap untuk menerima ayam petelur dan juga saya harus jalankan apa yang saya lakukan di Fatululat.
Oke, Iya. jadi apa saja yang sudah jalan sejauh ini, Iya. Mama? Ayam petelur sudah jalan. Ya sudah, sementara masih buat kandang. Oh, berarti Ya sudah masih, mulai ya jalan ya. mulai jalan. Oke. Jadi bulan lalu itu saya fokus untuk cek satu persatu untuk kandang. Jadi semua sudah beres, tinggal tunggu ayam petelur saja. Begitu. Oke, luar biasa ya. Itu anggotanya juga kritis ya, jadi Iya. harus tepuk tangan dulu. Jadi tiap kali ikut kegiatan sini pulang harus Iya. bertanggung jawab gitu karena dia mewakili kelompok. Jadi kelompok juga harus tahu gitu. Karena ada yang habis kegiatan pulang-pulang tapi ini dimintai karena dia mewakili kelompok. Jadi dia harus menceritakan pengalaman yang Mama Sefri datang untuk dibagikan ke teman-teman. Nah, saya rasa diskusi antara saya dan Kak Eman, Mama Sefri sudah panjang dan waktunya untuk teman-teman yang ada di sini mungkin ada yang ingin bertanya langsung kepada Kak Eman atau Mama Sefri, mungkin ada yang penasaran soal UBSP ataukah ada hal lain yang tadi waktu didengar ingin klarifikasi atau ingin digali lebih lanjut. Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya langsung saja, nanti tunjuk tangan, sebut nama, dari mana, dan pertanyaannya ditujukan untuk Mama Sefri atau untuk Kak Eman. Mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman juga tidak apa-apa, ataukah ada rekomendasi kegiatan untuk kelompok Mama Sefri mungkin karena mereka juga sementara lagi membangun unit-unit usaha lain untuk menambah pendapatan mereka di desa. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung angkat tangan dan ditujukan untuk siapa. Mungkin ada teman-teman yang penasaran, yang atau ingin berkunjung, bisa janjian dengan Kak Eman atau Mama Sefri, mungkin bisa langsung. Oke, kalau belum nanti kalau gitu kita lanjut dengan Kak Eman dan Mama Sefri ya. Apa ya? Mungkin dari Kak Eman sendiri ya, berdasarkan pengalaman Kak Eman, apakah kemudian model UBSP ini sudah direplikasikan di luar dari 6 desa? Karena biasanya dampak orang melihat itu kan bukan cuma di wilayah desa intervensi kerja-kerja kita ya, bisa juga desa-desa tetangga yang datang melihat bahwa wah ini kelompoknya juga bagus nih ternyata UBSP, ataukah ada orang dari luar dusun yang ikut karena tertarik jadi ikut bergabung, entah keluarga ini kan ada di dusun desa tetangga seperti itu, dan apakah juga pemerintah desa ada yang tertarik untuk menaruh modal juga di usaha-usaha yang diprakarsai oleh kelompok-kelompok ini, kayak ini telur, ayam, apakah ada modal lain ya, yang bisa diakses oleh kelompok-kelompok ini dari pemerintah desa seperti itu, Kak Eman? Silakan. Ya, kalau untuk replikasi tadi seperti sudah diceritakan Mama Sefri, kalau khusus di 6 desa wilayah Anghoang itu memang ada penambahan kelompok baru lagi, dan itu biasanya karena di setiap desa itu masih ada hubungan keluarga tiap kali pada saat berkunjung di rumah pas pertemuan bulanan begitu. Jadi dong juga ikut terlibat dalam itu pertemuan dan ada yang merasa tertarik dan mau bergabung dan membentuk kelompok baru, kelompok UBSP yang baru. Tapi dari anggota yang sudah ada, mereka tidak mau untuk bergabung di kelompok yang sudah ada ini. Dong kelompok menyarankan untuk membentuk kelompok yang lain. Kenapa? Karena kelompok UBSP yang sudah terbentuk ini, keanggotaannya itu berasal dari wilayah yang berdekat. Sehingga pertemuan bulanan itu semua anggota bisa hadir. Dia tidak berasal dari dusun yang berbeda-beda. Apalagi di Anghoang yang satu dusun saya mungkin jaraknya 2-3 kilo. Kalau misalkan pertemuan bulanan, kapan dia datang dari sana untuk ikut pertemuan bulanan. Jadi keanggotaannya itu dari yang satu lingkungan yang berdekatan untuk mempermudah pada saat pertemuan bulanan. Selain itu UBSP juga ini sudah direplikasi di beberapa tempat juga. Di Kota Kupang ada,
Satu yang Oke. sudah dibentuk itu koperasi Berarti- UBSP, apa namanya, UBSP anak-anak mahasiswa di Oh iya, mahasiswa. kampus IAKN. Iya, KN. IAKN. Itu untuk kebutuhan apa? Bayar regis Bayar kah regis, atau untuk tambahan bayar regis, biaya fotokopi, jadi biaya memang untuk cetak kuliah buku, itu mereka. digunakan untuk pinjaman itu. Terus di Kabupaten Kupang itu di satu kelompok UBSP ULD Kabupaten Kupang. Unit Kabupaten Layanan Kupang. Disabilitas Kabupaten Oh, Kupang untuk ada satu teman-teman kelompok. WLD. Terus ada juga di TTS di SOE, di Enoneontes. Desa Enoneontes itu justru terbentuk satu kelompok. Dan di desa tetangga Batu Monas di OAM 2 itu justru terbentuk lagi satu kelompok. Nah, sekarang ini dari desa Fatusuki itu Ampong Selatan juga, tapi dia punya jalan juga lumayan. Itu agak berat gitu. Itu mereka juga sekarang minta, hanya tinggal menunggu waktu saja untuk Mama Sevi ke desa untuk Oh, jadi ya. yang Fatusuki itu karena mereka lihat Mama Sefri dan teman-teman, Iya. jadi mereka juga mau. Wilayahnya jauh dari desanya Iya, agak jauh. Leloboko. Ya. Dia desa tetangga dengan desa OAM. Oh, dengan Tapi OAM, sampai di oh. OAM masuk sampai dalam lagi. Jauh sekali berarti. Jauh. Jauh dan jalan juga lumayan. Itu teman-teman disabilitas atau Itu perempuan mama-mama yang minta untuk itu belum tahu ibu karena ini nanti ini mama turun di Dongpu Desa baru tahu itu non disabilitas atau kelompok perempuan kok atau penyandang disabilitas. Karena yang tertarik itu Om dia cerita bilang kami di Fatusuki juga banyak yang belum punya dokumen kependudukan. Nah dia tanya bilang kenapa sampai Mama Sefri bisa urus banyak orang begini. Jadi mulai cerita kasih dia ini mulai dari kami bentuk kelompok UBSP ini baru saya mulai bantu karena di dalam anggota saya belum melengkapi dokumen kependudukan. jadi Ya, dibantu dan jadi itu Om bilang bisa kalau kami minta untuk Mama Sefri bentuk satu kelompok di kampung desa bisa kok. Nah waktu itu ini saya bilang tunggu saya masih konfirmasi di kakak-kakak FO dong atau pendamping UBSP kalau memang kasih peluang untuk saya bentuk di ompong desa nanti saya informasi kembali. Nah sekarang dong sudah dapat ini apa peserta yang ini tapi waktu belum pasti untuk saya Untuk turun turun di ke desa sana. Patumeta. Tapi sudah Iya, janjian. sudah janjian. Kalau untuk dari pemerintah desa sendiri belum ada apa namanya Dukungan dana. dukungan untuk modal bagi kelompok UBSP. Nah ini nanti yang rencananya mau didorong supaya kelompok-kelompok UBSP yang sudah ada di desa ini bisa ada SK dari desa. SK dari desa. Ya, sehingga UBSP ini bisa mengakses kalau misalkan ada dukungan modal tambahan untuk kelompok bisa diakses. Kemudian selain dukungan berupa uang, ada mungkin dukungan-dukungan pelatihan atau dukungan lainnya yang bisa diakses oleh kelompok UBSP. Jadi ini salah satu nanti yang akan didorong supaya kelompok ini punya SK dari desa. Nah, untuk ke depan apakah karena belum ada dukungan kayak tadi ya, apakah ini akan didorong dalam APBDes mungkin jadi ada anggaran khusus yang mendukung unit usaha kelompok masyarakat, kelompok rentan, perempuan, ataukah kemudian karena sekarang Koperasi Merah Putih ya, apakah nanti akan maksudnya bagaimana ya, akan didorong untuk digabungkan masuk dalam Koperasi Merah Putih itu ataukah kemudian ada advokasi anggaran khusus untuk kelompok-kelompok ini karena bicara tadi kalau ditarik untuk krisis iklim kan dia juga berdampak kepada pemenuhan gizi keluarga ya, yang mana ayam, usaha telur itu sebenarnya juga atau sayur tadi yang didatangkan dari luar sebenarnya kan juga
untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang ada di desa-desa kan. Nah, itu untuk teman-teman sendiri di program Mata Hati ini untuk langkah-langkah strategis mungkin ke depan, apakah sampai pada level desa untuk advokasi anggaran ataukah dari praktik baik ini juga bisa didorong di level yang lebih tinggi, mungkin kabupaten, seperti itu Kak Eman. Mungkin Kak Eman bisa berbagi. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk mengakses dana-dana di pemerintah desa, apalagi di pemberdayaan ada sebenarnya anggarannya. Hanya sekarang bagaimana supaya ini kelompok UBSP bisa mengakses itu. Jadi diharapkan supaya anggota UBSP yang sudah menjalankan selama 1 tahun dan masuk tahun kedua ini bisa berbagi cerita pengalaman di pemerintah desa, supaya dong yakin juga begitu, pemerintah desa yakin, oh ternyata kelompok ini bisa mengelola keuangan juga begitu. Nah, kalau misalkan sudah diyakinkan dan ada SK dari desa untuk ini kelompok, secara otomatis kelompok bisa mengakses dana-dana yang ada di pemerintah desa. Nah, terkait dengan, tapi itu kembali lagi dari anggaran dan desa, karena memang dengan Koperasi Merah Putih ini potong banyak anggaran begitu. Makanya kenapa di kelompok UBSP 1 tahun ini anggota disarankan supaya jangan ambil semua modal dulu, kasih tinggal setengah supaya ini kelompok bisa tetap berjalan terus gitu. Kalau ambil semua baru mulai baru lagi nanti cukup dengan belum bisa mengakses ya dana yang ada di pemerintah desa, kelompok nanti mati. Jadi ada kesepakatan supaya modal anggota pada akhir tahun tidak boleh ambil semua, ambil setengah saja. Nah, harapannya kalau untuk di Koperasi Merah Putih, kalau ya anggota yang sekarang ada di UBSP banyak yang tidak mau bergabung di Koperasi Merah Putih juga gitu. Tapi rencana ke depan kalau bisa Koperasi Merah Putih ini dia bisa mereplikasi sistem yang ada di UBSP juga gitu, pengelolaannya di dalam UBSP. Nah, itu agak setengah mati juga karena dari pengalaman ada koperasi di BUMDes punya, ada koperasi simpan pinjam perempuan waktu itu. Itu pengaruh sumber daya manusia untuk pengelolaan ini cukup rendah, jadi banyak yang koperasi yang waktu itu mati dan uang dari anggota ini ikut mati semua, tidak dikembalikan sampai sekarang gitu. Ikut hilang juga. kemana. Jadi ya kalau untuk dia bisa sampai di kabupaten ya itu juga masih tantangan, bagaimana supaya bisa dia sampai di tingkat kabupaten. Jadi masih diperkuat dulu di masyarakat dan di desanya juga. Mungkin Mama ada mau tambahkan juga? Mungkin dari saya tambahkan sedikit terkait dengan Koperasi Merah Putih. Khususnya Mampung kelompok ini nanti mereka tidak mau untuk bergabung di kelompok Koperasi Merah Putih. Kan bagus tuh Koperasi Merah Putih. Takut. Iya. Awal itu kami pun uang sendiri, saya masih takut pinjam. Tetapi saya bilang, Mama dong pinjam saya, ini kotong pun uang sendiri. Nanti soalnya ada yang pukul mati satu juga. Saya sebagai ketua, saya yang sendiri anak muda, semua rambut putih yang saya pun anggota dong. Iya. Jadi kalau saya omong apa dong hanya ikut-ikut saja. Baru-baru ada satu orang dia juga penyandang disabilitas. Nah, selama ini dia masuk di kelompok UBSP, tapi dia masih banyak pikiran. Sampai dia pun Mama panggil, dapat cerita dari saya, baru dia bergabung di kelompok baru yang baru berjalan 3 bulan. Dia mamtua pikir Koperasi Merah Putih, jadi takut penyetoran itu bilang nanti kalau terlambat ini TNI dong yang turun kotagi. Nah, itu berita dari mana itu? Jadi mamtua langsung takut, dia panggil. Saya datang 1 hari antero cerita kasih mamtua terkait dengan kelompok UBSP ini. Jadi sekarang dia juga bergabung di kelompok baru. Ya, Koperasi belum Merah Putih belum terbentuk, tetapi ada informasi ngeri-ngeri ya. Tentara yang datang tarik. Orang akhirnya sampai jadi berani untuk ikut itu ya. Tapi sudah dapat cerita dari saya, dia Mama bilang, oh, nah kalau begitu nanti
dia juga bergabung di situ. Tapi kalau mau koperasi Merah Putih itu dia tidak bergabung. Saya yang son mau, saya sebagai orang tua son mau dia bergabung di itu koperasi Program Merah Merah Putih. dapat tarik, takut dapat tarik Iya. ya Kang. Oke, menarik sekali ini cerita dari pengalaman advokasi dari fasilitasi Kak Eman dan juga Mas Efri yang dipercaya jadi ketua ya. Mungkin teman-teman ada yang masih ingin bertanya sebelum kita selesai podcast pada sore hari ini? Ada yang ingin ataukah sebentar di luar supaya lebih bebas ceritanya seperti itu? Oke, kalau belum ada mungkin ini yang terakhir sih. Apa harapan dari Mama Sefri sendiri, harapan-harapan terhadap UBSP sendiri dan juga harapan terhadap selain untuk anggota UBSP dan pemerintah tentunya. Seperti itu. Kak Eman juga ini closing statement ya, apa harapan-harapan dari Kak Eman atau ada pesan-pesan mungkin untuk kami semua di sini yang apa ya, mungkin ada yang ingin membentuk atau belum bergabung supaya nanti bisa membentuk atau bergabung. Silakan Mama. Mungkin harapan dari saya harap ke depan UBSP ini harus berjalan terus sampai cucu cece dong juga bisa UBSP ini berjalan terus karena dia memudahkan kita sebagai penyandang disabilitas. Dan juga harapan untuk pemerintah desa karena memang betul saya ini kalau di pemerintah desa mereka tidak percaya bahwa saya ini salah satu Penyandang ini disabilitas. salah satu pejabat di desa kami. Oke. Iya. Jadi mungkin dari tadi Pak Eman bilang kami harus ada SK dari pemerintah desa supaya mereka dong juga ada kepercayaan bahwa oh itu juga dia ada kepentingan begini. Ya. Jadi legalitas ya. Iya. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Mama Sefri. Kak Eman, Ya, kalau langsung saja harapan Kak. untuk UBSP, Mama Sefri suka tahu sendiri, jadi usahakan Mama Sefri pertahankan sudah, gitu, supaya dia bisa berjalan sampai anak cucu. Kalau untuk di pemerintah desa, ya ketangguhan ekonomi di tingkat desa ini jangan dilihat khusus untuk orang yang mampu dan punya jaminan, gitu. Tapi kelompok rentan, penyandang disabilitas dilihat juga sebagai subjek yang turut ketika lingkungan memberikan kesempatan ruang untuk mereka berkembang, mereka juga bisa. Karena dari praktik UBSP ini sudah terbukti bahwa kelompok rentan, penyandang disabilitas juga itu mampu untuk menyampaikan pendapat dan mengusulkan keinginan dari kelompok tersebut. Dan harapannya supaya UBSP ini juga kita yang ada di sini mungkin bagaimana supaya kita mendukung bahwa ada kebijakan yang mendukung terhadap UBSP ini dan juga bisa diperluas jaringannya. Selain itu UBSP ini juga bisa direplikasi di wilayah-wilayah lain selain di Ampoang dengan beberapa tempat yang sudah ada sekarang. Mungkin dari saya begitu sekali. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Kak Eman dan juga Mama Sefri yang sudah jauh-jauh dari Leloboko mau berbagi untuk kami hari ini di seri podcast Fordia yang ke-14 dengan tema mengadopsi model UBSP untuk kemandirian perempuan dan kelompok rentan di Ampoang untuk terciptanya modal solidaritas dan ekonomi tangguh dalam menghadapi krisis iklim. Dari cerita Mama Sefri tadi kita bisa yakin ya bahwa sekalipun mereka disabilitas, tapi mereka bisa membuktikan ketika diberi kepercayaan dan ada akses informasi dan pengetahuan yang mereka punya, mereka bisa berdaya bahkan bisa menggerakkan sesama dan juga kelompok mereka sehingga mereka bisa menjawab beberapa tantangan dan kebutuhan-kebutuhan yang selama ini belum terfikirkan oleh
orang lain atau para pengambil kebijakan. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang hadir di kegiatan podcast Fordia Seri 14 ini. Semoga bukan ini kali terakhir Mama Sefri, Kak Eman bisa berbagi di sini, dan juga teman-teman juga semoga di podcast-podcast berikutnya bisa bersama-sama untuk saling berbagi pengetahuan ya. Mungkin besok teman-teman yang bisa jadi narasumber untuk berbagi bersama kami. Saya Dina Soro, terima kasih dan selamat sore. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Mama Sefri, Kak Eman. Oke, udah.